Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut pemaparan hasil diskusi kami. Penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Dalam teori belajar behavioristik, semua tingkah laku manusia dapat dilihat dan ditelusuri dari bentuk refleks. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. 3. Teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. 4. Terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. 5. Menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Tidak mengherankan cara-cara seperti drilling mudah sekali ditemukan di kelas-kelas yang menerapkan teori belajar behavioristik. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain. 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa maka guru akan segera diperbaiki. 4. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 6. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan, reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. B. Kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Teori belajar kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Sebenarnya teori ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran behavioristik yang memandang bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati dan diuji berdasarkan hal yang terlihat jelas. Contoh kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu guru lakukan dalam pembelajaran kognitif antara lain. 1. Minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. 3. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. 4. Minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 5. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. 6. Meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan